Mari mengenal seorang profesor filsafat agnostik dan ateis terkemuka dari Amerika Serikat yang menemukan kebenaran sejati dalam iman Katolik setelah melalui pergumulan intelektual yang panjang. Mortimer J. Adler yang hidup dari tahun 1902 sampai 2001 adalah seorang filsuf, pendidik, dan penulis terkemuka yang memiliki pengaruh besar dalam bidang filsafat, pendidikan, dan pemikiran teologi. Berikut adalah rincian tentang kehidupannya, pendidikan, karya-karyanya, dan alasan mendasar mengapa ia bertobat dari seorang agnostik menjadi seorang Katolik. Riwayat hidup. Adler lahir pada tanggal 28 Desember tahun 1902 di New York City dalam keluarga Yahudi. Ia awalnya tidak memiliki minat besar terhadap agama, dan pada masa mudanya ia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang agnostik. Karirnya sebagai filsuf dimulai dengan minat mendalam pada logika, etika, dan filsafat klasik, terutama karya-karya Aristoteles, Thomas Aquinas, dan filsuf lainnya dari tradisi Barat. B. Pendidikan. Adler berkuliah di Columbia University, tetapi ia tidak menyelesaikan gelar sarjananya saat itu karena menolak mengambil kelas olahraga. Namun, meskipun tanpa gelar sarjana, berkat kecerdasannya ia berhasil diterima di program doktor filsafat di universitas yang sama, menunjukkan bakat akademik luar biasa. Ia akhirnya mendapatkan gelar PhD pada tahun 1928. Selama hidupnya, Adler juga menjadi profesor di University of Chicago dan memainkan peran penting dalam mendirikan program pendidikan liberal yang dikenal sebagai Great Books Program, yang berfokus pada karya-karya besar dari tradisi intelektual Barat. C. Karya-karya. Adler menulis lebih dari 50 buku, di antaranya 1. How to Read a Book, terbit tahun 1940, bersama Charles Van Doren sebagai panduan membaca kritis yang menjadi sangat populer. 2. Aristotle for Everybody, terbit tahun 1978 yang merupakan pengantar filsafat Aristoteles. 3. The Great Ideas, A Lexicon of Western Thought, yang membahas ide-ide besar dalam filsafat dan tradisi Barat. 4. Truth in Religion, terbit tahun 1990 yang mengeksplorasi hubungan antara iman dan akal. 5. The Difference of Man and the Difference It Makes, mengulas tentang perbedaan mendasar manusia dengan makhluk lain. Ia juga berperan penting dalam penyuntingan koleksi Ensiklopedia Britannica dan mendirikan Institut untuk Studi Filsafat di Chicago. D. Pertobatan ke Katolik. Adler memiliki perjalanan panjang menuju iman Katolik. Selama sebagian besar hidupnya, ia adalah seorang agnostik dan ateis yang terlibat dalam pemikiran rasional tentang moralitas, filsafat, dan teologi. Namun, ia selalu memiliki ketertarikan mendalam pada tradisi filsafat klasik, khususnya Aristoteles dan Thomas Aquinas, yang sangat memengaruhi cara berpikirnya tentang Tuhan dan keberadaan. Adler bertobat menjadi seorang Katolik pada tahun 1999, ketika usianya hampir 97 tahun. Beberapa alasan utama di balik pertobatannya meliputi 1. Logika dan akal. Sebagai filsuf, Adler sangat menghargai logika dan akal. Ia merasa bahwa teologi Katolik, terutama dalam karya Thomas Aquinas, memberikan landasan rasional yang kokoh untuk memahami Tuhan dan iman. 2. Kesadaran akan ketergantungan pada Tuhan. Dalam karyanya, Adler sering membahas keterbatasan manusia dan kebutuhan akan sesuatu yang transenden. Ia mulai menyadari bahwa hanya iman kepada Tuhan yang dapat memberikan makna penuh pada kehidupan manusia. 3. Kehidupan dan kematian. Di usia lanjut, Adler mulai lebih memikirkan tentang makna hidup, kematian, dan kehidupan setelahnya. Ia menyadari bahwa ajaran Katolik memberikan jawaban yang meyakinkan dan memuaskan secara intelektual terhadap pertanyaan-pertanyaan ini. 4. Pengaruh teman dan rekan. Banyak teman dan kolega Adler, termasuk beberapa filsuf dan teolog Katolik, mendorongnya untuk mempelajari iman Katolik lebih dalam. Mereka menunjukkan bahwa ajaran gereja tidak hanya berbasis iman tetapi juga selaras dengan akal budi serta tidak ada pertentangan antara keduanya. 5. Pemenuhan spiritual. Meski awalnya ia mendekati agama dengan cara yang rasional, Adler akhirnya mengakui adanya kebutuhan spiritual dalam dirinya yang hanya dapat dipenuhi melalui hubungan dengan Tuhan dalam konteks agama Katolik. Kesimpulan Mortimer J. Adler adalah seorang intelektual besar yang menunjukkan bahwa pencarian kebenaran tidak hanya melibatkan logika dan akal, tetapi juga kerendahan hati untuk menerima transendensi dan iman.
Pertobatannya menjadi seorang Katolik pada akhir hidupnya mencerminkan sintesis antara akal dan iman yang telah ia perjuangkan sepanjang hidupnya. Di rahim agama Katoliklah dia menemukan jawaban atas kehausan yang tak terdamaikan antara iman dan akal, rasionalisme dan spiritualisme sejak masa mudanya. Semoga makin banyak kaum intelektual ateis dan agnostik menemukan jalan keluar yang sama dengan Adler dalam petualangan intelektual mereka. Francis Beckwith, seorang filsuf dan teolog terkenal, membuat keputusan penting untuk pindah dari Protestan ke Katolik pada tahun 2007. Beckwith, yang sebelumnya adalah seorang Protestan evangelis dan menjabat sebagai Presiden Evangelical Theological Society, mengalami perjalanan spiritual yang mendalam, yang pada akhirnya membawanya kembali ke iman Katolik yang pernah dianutnya di masa muda. Meskipun keputusannya ini menuai kemarahan dan penolakan dari komunitas dan gerejanya, ia tetap teguh melangkah karena ia telah yakin menemukan Roma sebagai rumah baginya. Beberapa alasan utama yang melatar belakangi keputusan Beckwith adalah: pertama, kepenuhan teologis dan tradisi gereja. Beckwith menemukan kekayaan dan kedalaman teologi dalam ajaran Katolik yang ia yakini mengakar lebih kuat pada sejarah gereja. Ia merasa bahwa tradisi Protestan kadang-kadang kurang menghargai ajaran gereja mula-mula dan kesaksian para bapak gereja yang sangat penting bagi pemahaman Kristen yang menyeluruh karena menjadi rantai penghubung antara masa penulisan kitab suci dan kekristenan pada masa selanjutnya. Kedua, otoritas dalam penafsiran Alkitab. Beckwith terkesan dengan pandangan Katolik mengenai otoritas gereja dalam menafsirkan Alkitab. Baginya, pendekatan Katolik menawarkan struktur yang kokoh dan kesatuan doktrin melalui otoritas magisterium atau kuasa mengajar gereja, yang menurutnya lebih menjamin kesatuan pemahaman dan penafsiran Alkitab bagi seluruh umat Katolik. Dalam Protestanisme, ia sering melihat interpretasi pribadi dan perbedaan pandangan yang mengarah pada perpecahan dan saling serang. Bagi Beckwith, otoritas gereja Katolik menyediakan sebuah kerangka yang jelas untuk memahami ajaran Kristen dan menafsirkan Alkitab dengan lebih konsisten dalam kesetiaan dengan ajaran para rasul. 4. Etika moral yang konsisten. Beckwith telah lama terlibat dalam isu-isu moral, khususnya yang berhubungan dengan kehidupan seperti aborsi, eutanasi, dan bioetika. Ia menemukan bahwa ajaran moral Katolik lebih konsisten dan terstruktur dengan baik melalui pengajaran gereja yang bertumpu pada prinsip dasar untuk menghormati kehidupan manusia. Gereja Katolik memiliki posisi yang tegas terhadap isu-isu ini, yang menurutnya selaras dengan pandangan pro-kehidupan yang ia pegang. 5. Pemahaman tentang pembenaran dan anugerah. Beckwith juga tertarik pada pandangan Katolik tentang pembenaran karena iman dan anugerah atau rahmat Allah. Dalam teologi Katolik, pembenaran tidak hanya dianggap sebagai satu momen, tetapi proses yang melibatkan kerja sama manusia dengan anugerah Allah melalui sakramen, doa, dan kehidupan yang berorientasi pada Kristus. Pandangan ini menawarkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang hubungan manusia dengan Allah, yang menurutnya lebih sesuai dengan pesan keselamatan. Keseimbangan tentang kedua hal ini tidak dia temukan dalam Protestantisme. Keenam, pengalaman pribadi dan refleksi spiritual. Setelah bertahun-tahun mendalami teologi dan filsafat, Beckwith mulai merasa tergerak secara pribadi untuk kembali ke iman Katolik yang ia tinggalkan sejak masa kecilnya. Meskipun pernah mengalami banyak pergumulan dan keraguan, ia mendapati bahwa gereja Katolik memberikan jawaban yang lebih lengkap bagi kerinduannya akan makna yang mendalam, stabilitas, dan iman yang integral. Setelah mempertimbangkan alasan-alasan tersebut dengan serius, Beckwith akhirnya memilih untuk kembali ke gereja Katolik, meskipun ia menyadari bahwa keputusan ini akan memengaruhi reputasi akademisnya dan menghadapi kritik dari kolega-koleganya dalam Evangelical Theological Society. Alasan David Anders, seorang teolog Protestan Calvinis Amerika kembali ke Katolik Roma, rumahnya yang sejati. David Anders adalah seorang teolog, pembawa acara radio, dan penulis Katolik yang berasal dari latar belakang Protestan Evangelical dan Calvinis. Perjalanannya menuju gereja Katolik dipenuhi dengan pencarian mendalam akan kebenaran melalui studi sejarah kekristenan dan ajaran gereja. Anders dikenal karena acara radionya di EWTN, Call to Communion, di mana ia menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Katolik, terutama dari perspektif non-Katolik. Riwayat hidup. David Anders tumbuh dalam lingkungan keluarga Protestan evangelis di Alabama, Amerika Serikat, dan sangat aktif dalam gereja Protestan tempat ia dibesarkan. Ia memeluk ajaran reformasi Calvinis dan berkomitmen pada keyakinan sola scriptura atau Alkitab saja dan sola fide atau keselamatan oleh iman saja. Setelah lulus SMA,
Anders melanjutkan pendidikan teologi di Wheaton College dan kemudian mengambil program doktor di bidang sejarah agama di Universitas Iowa. Selama masa kuliahnya, Anders berfokus pada sejarah kekristenan, khususnya pada periode reformasi dan perdebatan-perdebatan antara Protestan dan Katolik pada abad ke-16. Ia berharap melalui studi ini ia akan menemukan kelemahan Katolik dan memperkuat keyakinannya pada ajaran Protestan, sehingga memberinya lebih banyak wawasan untuk mengkritik gereja Katolik. Akan tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. Dalam proses studinya, Anders menemukan banyak hal yang tidak sesuai dengan pandangannya semula yang diajarkan orang tua, guru agama, dan pendeta di gerejanya tentang agama Katolik dalam keutuhan sejarah kekristenan. Ia malah menemukan poin-poin penting dalam studi sejarahnya yang semakin menggoyahkan keyakinannya akan ajaran Protestantisme yang mendorongnya pindah secara resmi ke dalam gereja Katolik. Pertama, otoritas gereja dan sola scriptura. Anders mendalami sejarah gereja mula-mula dan mendapati bahwa ajaran sola scriptura yang menjadi fondasi Protestantisme tidak ada dalam tradisi Kristiani awal. Ia menemukan bahwa gereja awal tidak mengajarkan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber otoritas. Sebaliknya, para pemimpin gereja menerima tradisi suci dan ajaran gereja sebagai otoritas yang sah. Kedua, keselamatan dan peran perbuatan. Anders mulai mempertanyakan ajaran sola fide, yang mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh hanya melalui iman tanpa perlu perbuatan. Ia menemukan bahwa gereja Katolik mengajarkan keselamatan sebagai suatu proses yang melibatkan iman dan perbuatan baik yang bekerja bersama dengan rahmat Tuhan. Dalam pandangan Katolik, manusia dipanggil untuk bekerja sama dengan rahmat ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, peran sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Anders menyadari bahwa gereja mula-mula memiliki pandangan sakramental yang kuat. Ajaran Katolik tentang sakramen, terutama Ekaristi, sangat menarik perhatiannya karena ia melihat bahwa gereja mula-mula juga percaya pada kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi dan Ekaristi bukan sekadar simbol. Ini berbeda dengan kebanyakan pandangan Protestan yang memandang sakramen sebagai lambang atau pengingat belaka dan Yesus tidak benar-benar nyata hadir dalam perjamuan. Keempat, kesatuan gereja. Dalam studinya, Anders melihat bahwa gereja Katolik memegang kesatuan yang tidak ada di dalam gereja-gereja Protestan yang terpecah dalam berbagai denominasi dengan pandangan teologis yang berbeda-beda karena kebebasan dalam menafsirkan Alkitab menurut pemahaman pribadi. Ia melihat bahwa kesatuan Katolik yang terjaga sepanjang sejarah merupakan salah satu tanda otentisitasnya sebagai gereja yang didirikan Kristus melalui para rasul dengan Paus sebagai pengganti Santo Petrus yang berfungsi untuk menengahi perbedaan tafsiran di antara para rasul lainnya. Kelima, Bunda Maria dan Orang Kudus. Pada awalnya, Anders skeptis terhadap devosi Katolik kepada Maria dan para Santo Santa. Namun, setelah mempelajari ajaran Katolik lebih dalam, ia memahami bahwa penghormatan kepada Maria dan para kudus tidak menggantikan penyembahan kepada Allah, tetapi melengkapi kehidupan iman umat Katolik dengan model kesucian yang diikuti oleh umat Kristiani sejak gereja mula-mula. Setelah beberapa tahun pencarian dan bergumul dengan keyakinannya, Anders akhirnya masuk ke dalam gereja Katolik. Ia kini mengabdikan hidupnya untuk membantu orang lain, terutama mereka yang berasal dari latar belakang non-Katolik, untuk memahami ajaran Katolik. Sebagai pembawa acara di EWTN dengan program Call to Communion, Anders menjawab pertanyaan dari non-Katolik dan membantu menjelaskan kesalahpahaman yang umum tentang iman Katolik. Selain acara radionya, Anders juga menulis buku dan artikel yang membahas perjalanannya menuju Katolik serta pandangannya tentang ajaran Katolik. Kesaksian David Anders memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana seorang Protestan yang sangat berkomitmen pada teologi Calvinis dapat menemukan kebenaran dalam ajaran Katolik. Banyak orang, terutama dari latar belakang Protestan, merasa terinspirasi oleh kisah Anders dan mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai iman Katolik melalui karyanya. Anders tidak hanya membawa perspektif akademis, tetapi juga pandangan yang sangat pribadi tentang bagaimana ajaran Katolik mengubah hidupnya, dari pemahaman tentang Alkitab hingga pandangannya tentang sakramen dan keselamatan. Kini, ia terus berdialog dengan umat non-Katolik untuk membangun jembatan pemahaman antara Katolik dan denominasi lainnya. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.